Oke, masih di kesebangunan pada segitiga ya. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, kalau sebelumnya kan kita ngebahas tentang kesebangunan pada segitiga biasa ya. Nah, sekarang kita ngebahas di segitiga siku-siku. Oke, misal kalau gue gambar kayak gini. Ada sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, katakanlah segitiga siku-siku ini segitiga ABC ya. Nah, di antara titik A dan C ini ada titik D di tengah-tengah. Terus kita hubungkan garis B dengan garis D. Nah, jadinya ada 3 titik siku-siku ya. Titik B sama titik D ini juga ada 2 nih ya, dibagi 2. Nah, kemarin kan gue sempat ngebahas ya, kalau kesebangunan itu prinsipnya adalah perbandingan sisi yang sama asalkan bangunnya sama gitu. Nah, terus di video sebelumnya gue juga bilang kan, kalau misalkan kalau kita melihat ada bangun segitiga, nah untuk mencari perbandingan sisinya kita harus membagi menjadi beberapa bangun segitiga. Nah, sama dengan yang ini. Nah, berarti segitiga siku-siku ini kita akan coba bagi menjadi beberapa segitiga siku-siku yang lebih kecil. Nah, itu. Nah, oke, misalkan kita bagi ya, di sini ada segitiga DBC. Nah, yang ini nih, buat tanda ini yang merah ya. Nah, segitiga DBC. Nah, berarti kan kayak begini kan ya. Nah, kita diriin lah ibaratnya, kita diriin. Nah, berarti kan di sini segitiga BDC ya, gitu. Sisi tegaknya yang BD, terus sisi datarnya yang CD gitu. Nah, kemudian yang kedua itu segitiga ABD. Segitiga ABD. Nah, di sini yang jadi sisi tegaknya itu adalah yang BD ya, sama yang BD sisi tegaknya itu. Nah, berarti yang ini ya. Nah, berarti ini sisi B, sisi D, terus sisi A. Nah, siku-sikunya di D. Nah, kemudian segitiga yang ketiga, nah ini yang keseluruhan nih, segitiga ABC. Nah, yang ini ya, segitiga ABC. Nah, ini adalah gabungan dari semuanya. Nah, artinya ada 3 bangun segitiga. Nah, misal segitiga yang merah gua tandain nomor 1, segitiga yang hijau gua tandain nomor 2, dan segitiga yang hitam gua tandain nomor 3 gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat nih kira-kira perbandingan sisi yang berlaku pada segitiga siku-siku ini kayak gimana. Nah, oke. Sekarang kita coba bandingin segitiga yang pertama sama yang ketiga ya. Nah, segitiga pertama dan yang ketiga. Nah, berarti yang ini sama yang ini ya kan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini BC itu sebanding dengan apa? Dengan AC ya. Berarti di sini BC per AC. Nah, kemudian BD sebanding dengan AB ya. Berarti di sini BD per AB. Nah, kemudian CD sebanding dengan BC. Nah, berarti di sini CD per BC. Nah, sekarang kita lihat perbandingan ini kan ada 2 identitas yang sama ya, ada 2 simbol yang sama, BC per AC sama CD per BC. Nah, sekarang kalau kita samakan perbandingannya, berarti kan di sini BC per AC ini sama dengan CD per BC. Sekarang kalau kita kali silang gimana? Berarti kan BC kuadrat sama dengan CD kali AC. Nah, berarti di sini yang pertama berlaku nih, BC kuadrat sama dengan CD kali, nah ini AC-nya kita balik aja nih, CD kali CA. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita coba bandingin antara segitiga yang pertama sama segitiga yang kedua. Nah, yang pertama sama yang kedua. Tapi di sini segitiga yang pertama coba kita putar ke kanan nih, kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan. Sekarang yang jadi sisi tegaknya itu adalah yang CD. Nah, berarti kan jadi begini kan? Nah, jadi begini nih. C D B ya kan ya. Yang tadinya sisi tegaknya itu adalah BD, sekarang sisi tegaknya itu adalah CD. Nah, sekarang kita bandingkan segitiga yang pertama dengan yang kedua. Oke. Yang segitiga merah yang diputar misalkan kita tandain jadi satu aksen lah ibaratnya gitu ya. Jadi satu aksen. Jadi biar bisa ngebedain lah.
satu aksen dengan 2. Nah, berarti di sini satu aksen dan 2. Nah, sekarang lihat yang berlaku di sini. CD sebanding dengan BD, berarti kan CD per BD itu. Nah, BC sebanding dengan AB ya, berarti sini CB per AB gitu ya. Nah, sekarang AD sebanding dengan BD. Nah, berarti di sini AD per AB. Bukan AD per AB. Nah, di sini BD per AD gitu ya. Nah, sekarang lihat di sini ada yang sama nggak? Nah, ada yang sama nggak kira-kira? Ada ya kan ya, CD per BD sama BD per AD. Yang sama itu adalah yang BD-nya. Berarti kan CD per BD sama dengan BD per AD. Sekarang kalau kita kali silang gimana? BD kuadrat sama dengan CD kali AD. Atau kalau kita putar hurufnya berarti BD kuadrat sama dengan apa? DC kali DA. Nah, ini adalah persamaan yang kedua gitu. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga coba kita bandingin antara segitiga yang ketiga dengan yang kedua. Nah, yang ketiga dengan yang kedua. Oke. Sekarang kasusnya gini. Segitiga yang kedua ini kita putar ke kiri. Nah, kita putar ke kiri. Berarti sekarang yang awalnya sisi tegaknya itu adalah BD, sekarang sisi tegaknya itu adalah AD. Nah, berarti dia kayak begini nih sekarang nih. Nah, berarti kan kayak begini sekarang. Nah, berarti kan jadi A, D, B ya. Nah, sekarang sisi tegaknya itu adalah AD. Sekarang segitiga yang kedua ini ya, setelah diputar misalkan gue tandain jadi 2 aksen lah ibaratnya ya. 2 aksen. Sekarang segitiga 2 aksen gue bandingin sama segitiga yang ketiga. Nah, apa aja yang berlaku? Nah, coba AB sebanding dengan AC, berarti kan AB per AC gitu. Kemudian BD sebanding dengan BC ya kan ya, berarti BD per BC. Kemudian AD sebanding dengan AB. Nah, berarti sini AD per AB. Ada nggak yang simbolnya sama di sini? Yang AB kan ya, di AB per AC sama AD per AB. Berarti di sini kita tulis nih AB per AC sama dengan AD per AB. Ya udah kita kali silang, berarti AB kuadrat sama dengan AC dikali AD. Nah, jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, 3 persamaan inilah yang berlaku pada kesebangunan di segitiga siku-siku. Nah, jadi ini persamaan yang berlaku teman-teman ya. Nah, kira-kira udah dapat belum nih konsepnya? Nah, coba kalau belum dapat teman-teman pelajari pelan-pelan lah gitu. Jadi memang ini adalah prinsip kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, nanti setelah ini kita akan coba nih latihan soal yang berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga siku-siku.